سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله الذي علم الإنسان علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الحمد لله. Tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga kecuali kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan nikmatnya walaupun manusia bermaksiat kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita dapat bersua di yaumil mahsyar kelak nanti. Bapak Imam, hadirin hadirat, para guru kami yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Marilah kita lanjutkan beberapa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau sampaikan adalah penawar dalam kehidupan kita agar kita meraih kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak nanti. حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن نص قال دخلت على عائشة رضي الله عنها. Kata Yazid, saya bertemu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummul Mukminin. Beliau bertemu dengan Ummul Mukminin, ya. Fakultu, saya kemudian berkata kepada beliau, ya Ummul Mukminin, wahai ibunda orang-orang yang beriman, ma kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya Yazid kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Ummul Mukminin menjawab, qalat, kata beliau, iqra, bacalah, qad aflahal mu'minun. Qala Yazid mengatakan, faqra'tu, maka saya pun membaca, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, ila sampai ayat li furujihim hafidhun. Qalat, beliau mengatakan, kana dzalika khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kau baca itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi oleh karena itu kalau ditanya apa akhlak Nabi, bacalah surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ayat ini, yang pertama apa akhlak Nabi? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Akhlak yang pertama, khusyuknya Nabi dalam salat. Nabi kalau sudah Allahu Akbar, dunia lebur, yang ada hanya Allah. Itulah. Makanya dengan rahmat Allah bagi Nabi, kenikmatan yang paling puncak kalau beliau sudah melaksanakan ibadah salat. Semua bahagia itu terhimpun dalam ibadah salat. Maka Nabi SAW kalau sudah capek dengan kehidupan dunia ini, beliau katakan, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Nabi kalau sudah salat itu lepas semua bebannya, semua persoalannya, salat adalah solusinya. Jadi kalau demikian jemaah rahmati Allah, manusia ini tidak ada yang tidak ada persoalan dalam hidupnya. Semua kita ada persoalan karena dunia darul bala. Dunia adalah ruang ujian. Ruang ujian. Soalnya tergantung kepada
tingkat iman kita masing-masing. Yang imannya sanawiyah, yang imannya aliyah, itu iman masing-masing kita. Ini kok susah? Oh, ini tingkat tinggi ini, imannya tinggi. Maka soalnya susah sedikit. Mana buktinya? Itu Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Inni ara fil manami anni azbahuk. Anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Ujiannya berat kali soal ini. Ya, Ibrahim ratingnya tinggi. Fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Rupanya tinggi ayah, anak tinggi juga awalnya. Grade ayah dan anak itu pun tinggi. Ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan, aku kau dapatkan nanti sebagai orang yang bersabar. Masya Allah. Jadi ini jemaah rahmatullah, maka dunia darul bala, dunia ini adalah ruang ujian. Wal akhirah darul qarar, di sana adalah ruang pengumuman. Di sini kita diuji, di sana keluar nilai. Apa kena A plus, A min, B min, C, D, E, nantilah kita lihat nilai kita masing-masing. Semoga kita dapat nilai yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, bersungguh-sungguhlah kita menjawab soal ujian. Rajinlah kita menjawab, bacalah kisi-kisi soalnya agar kita tahu bagaimana jawabannya. Nah, itu. Di mana Pak kisi-kisi soal? Ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashu'un. Kisi yang pertama apa? Siaplah hatimu untuk khusyuk dalam salat. Nah, jadi rupanya kisinya sudah ada. Tinggal sebentar lagi kita salat. Apakah kisi tadi bisa kita laksanakan enggak? Nah, masing-masing kita beda-bedalah. Beda-bedalah kemampuan kita, maka nanti pasti hasilnya juga tidak akan sama. Suami istri saja enggak akan sama. Anak yang kembar pun tak akan sama kemampuan jawabannya, betul tak? Enggak akan sama. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, qad aflahal mu'minun, yang pertama alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang kedua adalah orang-orang yang beriman, mereka tidak dalam keadaan lalai. Kita orang beriman tak boleh lalai. Nabi SAW tidak lalai. Dalam hidupnya, dalam tidurnya, dalam baringnya, dalam berdirinya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau kalau pulang ke rumah membantu keluarganya, mengesol sepatunya. Ya Allah. Tidak boleh lalai, karena hidup bukan tempat lalai. Hidup ini serius, ya. Kita beramal, bila selesai satu ibadah, kerjakan ibadah yang lain. Kalau selesai ibadah wajib, ada ibadah sunat. Selesai ada ibadah sunat, ada ibadah lainnya lagi. Jadi, ya, kita mau tidur ada ibadahnya. Dalam tidur ada ibadahnya. Waktu bangun tidur tengah malam, setelah kita buang air kecil, ada ibadah salat tahajud. Oh, jadi kita kalau beriman nih, rupanya hidup ini betul-betul sangat singkat. Ada orang yang bilang, siapa enggak bekerja apa nih? Bagaimana enggak tahu? Orang enggak cukup waktu, kita kalau lebih waktu. Orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman enggak cukup waktu dia, karena begitu banyak amal dia ingin dia kerjakan. Kalau ada orang bilang saya Pak banyak kali lebih waktu, ini masalah ini. Ya. Jadi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Apa sifat Nabi yang ketiga? Yang kedua, Nabi menunaikan pengeluarannya, zakatnya, ibadahnya, sedekahnya, jariyahnya, tidak pernah berhenti. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Nabi adalah pribadi yang sangat dermawan, sangat. Tidak ada yang dermawan di atas Nabi. Nabi sangat dermawan. Wa kana ajwada ma yakun, dan dermawan puncaknya kapan? Hina yalqahu Jibril. Ketika bertemu dengan Jibril fi syahr Ramadan, pada bulan Ramadan, itu dermawannya karihil mursalah, seperti angin bertiup. Harta yang keluar itu Masya Allah.
Kita pernah baca di sini bahwa Nabi pernah ada sekeping emas di rumah. Habis salat asar, buru-buru beliau ke rumah. Kenapa buru-buru? Jangan sampai sekeping emas itu bermalam lagi di rumahnya. Segera beliau hendak sedekahkan, jangan sampai bermalam lagi. Maka beliau segera habis salat asar, segera pulang agar dari sekeping emas itu segera beliau sedekahkan. Jadi kalau kita ada uang di rumah 1.000, 2.000, segera pulang. Kenapa? Jangan bermalam lagi di rumah. Kita ingin segera agar itu menjadi jariah sedekah yang mengalir kepada kita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Apa yang berikutnya? Menjaga kehormatan. Jaga kehormatan ini menjadi keistimewaan orang yang beriman. Allah memberikan kita syahwat nafsu, tetapi Allah buka keran untuk kita menikah. Makanya oleh karena itu bahkan menikah ini dia berpahala, dia berpahala. Maka Nabi mengatakan fi bud'i ahadikum sadaqah. Orang mendatangi istrinya sedekah. Sedekah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Ya Rasulullah, orang mendatangi syahwatnya kok sedekah? Orang mendatangi syahwat kok sedekah? Nabi bilang, apa pendapatmu kalau dia taruh pada yang haram, pada yang tidak, yang Allah haramkan, berdosa. Demikian pula kalau dia taruh pada yang halal maka berpahala. Bayangkan, jadi kalau nikmat dunia sesuai dengan panduan, bukan hanya dapat nikmat tapi dapat pahala. Nikmatnya dapat, pahalanya dapat. Makan nikmat. Tapi karena panduannya cocok, nikmat dan pahala. Orang dengan makan masuk surga. Kenapa? Karena makannya halal. Diawali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Makan yang menjadi ibadah. Jadi Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Sudah nikmat, dapat pahala. Betapa Allah sayang kepada kita, betapa Allah merindukan kita, betapa Allah ingin masukkan kita semua dalam surga. Maka Nabi mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku ini masuk surga. Senang tak? Senang. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ada enggak orang yang tidak mau? Maka sahabat mengatakan, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhal jannah." Orang yang patuh kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Kalau orang yang tak patuh kepadaku, itulah bukti dia tidak mau masuk ke dalamnya. Ya, semoga kita menjadi orang yang patuh. Ya, apa yang disampaikan tidak berat-berat, mudah-mudah. Ya, mudah-mudah. Ibadah ini mudah. Zakat sedikit saja Allah minta, dan itu pun adalah bahagian kecil. Jadi sangatlah mudah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita lanjutkan sifat akhlak orang yang beriman. Babu laisal mu'min bitta'an. Orang yang beriman bukanlah orang yang mengutuk orang lain. Tidak boleh orang yang ta'an, orang yang mengutuk orang lain. Haddatsana Abdul Rahman bin Syaibah qala akhbarani Ibnu Abi Al-Furayq an Katsir bin Yazid an Salim bin Abdullah qala ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat. Kata beliau, kata Salim, saya tidak pernah melihat Abdullah melaknati, mengutuk orang lain, tidak pernah. Ya, laisa insanan. Wa kana Salim yaqul qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, adalah Abdullah bin Umar pernah mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi lil mu'mini ay yakuna la'anan. Tidaklah layak orang yang beriman itu orang yang mengutuk orang lain. Jangan mengutuk orang lain. Dan di hadapan kita semua manusia itu adalah hamba-hamba Allah. Semua di hadapan kita derajatnya sama. Orang yang tinggi derajatnya adalah orang yang paling takwa di antara kita. Beliau orang yang beriman itu orang yang menghargai, menghormati siapapun orangnya. Tidaklah orang yang beriman orang yang melaknati orang lain. Ya, jadi itu sifat orang beriman. Jamaah rahmati Allah. Haddatsana Muhammad bin Salam, haddatsana Al-Fazari an Al-Fadl bin Mubashshir an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yuhibbul fahish, Allah tidak senang kepada orang yang berbuat keji. Wal mutafahish, orang yang omongan dan perbuatannya keji. Bicaranya nak lembut, kasar, menghadirkan kebencian. Allah tidak senang. Allah tidak senang itu. Kenapa? Karena miniatur surga itu mendapatkan kata-kata yang indah. Waqilan salaman salama, ashabul yamin ma ashabul yamin. Dalam surga itu indah kata-katanya, indah pergaulannya, indah makanannya, tidak ada kata-kata yang keji. Walas siyaha fil aswaq, orang yang beriman itu Allah tidak suka kepada orang yang berteriak-teriak di pasar. Teriak-teriak. Kalau orang mendengar kata kita tersentuh hatinya. Kalau kita bicara membahagiakan orang lain. Jadi teman-teman rahmati Allah, orang menilai kita dari ucapan kita. Kenapa? Karena mereka tak bisa melihat hati kita. Kalau kita bilang, Pak, saya walaupun kasar hati saya lembut. Nah, orang kan tak sampai ke hati kita. Yang mereka dengar ucapan kita, yang mereka natap wajah kita. Nah, jadi maka persembahkan bahasa yang baik, wajah yang berseri, hadirkan kebahagiaan di hadapan orang lain agar orang yang susah menjadi senang. Orang yang senang bertambah senangnya. Itu. Jadi orang yang beriman itu selalu ingin menyenangkan orang lain. Siapa orang lain? Istri kita, anak kita, tetangga kita, jamaah kita. Berikan mereka kesenangan walau hanya sepatah kata. Nah, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu kata-kata ini menjadi obat dan kata-kata itu menjadi mudarat. Dengan sepatah kata orang bisa bahagia, dengan sepatah kata pun orang bisa sengsara. Coba kalau kita maki istri kita itu langsung berubah wajahnya, langsung tidak enak tidurnya aja. Langsung tidak nyaman malam itu dia. Kenapa? Hanya karena sepotong kata. Betul ya? Hanya sepotong kata. Tapi coba pulang ke rumah, puji, ya Allah cantiknya istriku. Itu tidur pun enak. Makan pun Masya Allah. Kenapa? Hanya sepotong kata bisa merubah suasana. Jadi oleh karena itu orang yang beriman, orang yang keluar dari mulutnya, dia laksana madu, yang laksana lebah yang mengeluarkan madu. Ya? Kalau ada orang yang sakit bisa sembuh, kalau orang sehat bisa bertambah stamina-nya. Itulah madu. Orang beriman laksana lebah yang dia keluarkan itu akan menjadi obat dan akan menjadi manfaat. Ya, baik ketika sehat ataupun ketika sakit. Nah, inilah orang yang beriman. Makanya dalam Al-Quran ada surah An-Nahl, surah yang bermakna madu atau lebah. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Abdul Wahhab an Ayyub an Abdullah bin Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha anna Yahuda atau an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah pernah menceritakan bahwa seorang nabi mendatangi seorang Yahudi.
mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu ini bukan seorang, beberapa orang. Lalu mereka mengatakan, "Assam alaik." Ya, "Assam alaik." Terkutuk engkau, racun engkau. Itu mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nabi mendengar seperti itu bagaimana? Ya? Nabi mendengar seperti itu menjawab juga. Ya, menjawab ya. Pada sebuah riwayat dikatakan wa alaika, kamu juga begitu. Itu aja. Singkat aja, wa alaika. Singkat aja. Enggak panjang, singkat aja. Tapi Sayyidah Aisyah enggak sabar. Mendengar itu dikatakan kepada Nabi, maka beliau jawab, wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadaballahu alaikum. Ya, itu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Juga kalian, Allah laknat kalian, Allah murka kalian. Nabi bilang, mahlan, sudah. Wahai Aisyah, sudah cukup, mahlan. Mahlan ya Aisyah, sudah. Ya, alaika birrifq. Alaiki birrifq, wahai Aisyah, hendaklah engkau menjadi orang yang lembut. Padahal Nabi ini dimaki tadi. Tapi Nabi mengatakan, wahai Aisyah, hendaklah engkau menjadi orang yang lembut. Ya. Wa iyyaka wal 'unf, jangan pernah engkau menjadi orang yang memiliki kekerasan. Wal fahash, janganlah engkau ada kekejian. Bayangkan, mengajarkan istrinya, mengajarkan anaknya. Nah, kita sebagai orang yang beriman patut kita ajarkan mereka. Nah, istriku jangan. Alaiki birrifq, hendaklah engkau menjadi orang yang lembut. Wa iyyaki wal 'unfa, jangan pernah menjadi orang yang keras. Wal fahash, jangan pernah ada keji. Maka jemaah Allah qalat, Sayyidah Aisyah mengatakan, awalam tasma' ma qalu. Wahai Rasulullah, tidakkah kau dengar apa yang mereka ucapkan kepada engkau tadi? Mereka mengatakan demikian. Ya. Nabi bilang, awalam tasma'i ma qultu. Apakah engkau tak mendengar apa yang kuucapkan? Kan sudah ku jawab tadi. Ya? Assalamualaikum. Nabi bilang, assalamualaikum. Waalaikum. Kan sudah ku jawab. Sudah. Walaupun sepotong kata sudah. Bayangkan Nabi bagaimana ingin berbuat lembut hatta kepada orang yang tidak lembut kepadanya. Nabi menebarkan kasih sayang walaupun kepada orang yang tidak sayang kepadanya. Bayangkan. Ini akhlak yang tidak biasa. Ini akhlak yang luar biasa. Jadi coba refleksikan kalau ada orang yang maki tapi jawabannya begitu lembut. Ya, Nabi katakan lagi supaya ini puas. Sayyidah Aisyah supaya puas. Radadtu alaihim, aku sudah jawab tadi wahai Aisyah. Fa yustajabu li fihim, Allah pasti menerima permintaan saya. Wala yustajabahum fiyya, tapi yang mereka doakan kepada saya Allah tidak akan terima. Sudah cukup tadi. Karena yang aku sampaikan Allah akan terima, yang mereka sampaikan Allah tidak akan terima. Bagaimana Nabi memuaskan istrinya agar tidak menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, kalau istri kita ada marah sedikit, nanti sudah. Cukuplah dia maki kita sebagai kehormatan untuk kita. Cukuplah ucapan yang tidak baik itu sebagai kebaikan untuk kita. Cukuplah rasa tak hormat dia sebagai kehormatan untuk kita. Masya Allah. Jadi kalau ada suami yang seperti itu, suami yang tidak biasa. Suami yang luar biasa. Kalau ada istri yang seperti itu istri yang tidak biasa, istri yang luar biasa. Jadi itulah yang kita praktekkan sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi rahmatullah, orang yang lapang dada ini mudah hidupnya. Orang yang sempit dadanya sesak nafasnya. Ya, bertemu dengan orang dah enak enggak enak, sesak nafasnya. Tapi orang yang lapang dadanya mudah hidupnya. Dimanapun bisa merasa indah, di kampung manapun dia berada merasa bahagia. Kenapa? Karena lapang
dadanya. Nah, jadi kita belajar menjadi lapang dada, ya, tidak mudah tersinggung dan senyumlah terhadap persoalan, karena setiap persoalan mesti ada jawaban. Nah, itu. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi ini satu sikap dan cara kehidupan kita. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash an Al-Hasan bin Amr an Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid an abihi an Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bitta'an, bukanlah orang beriman itu orang yang ta'an, orang yang menusuk orang lain dengan perkataannya, menyakiti orang lain. Ya, jadi menusuk dengan perkataan, sakit hatinya berbulan-bulan, tak bisa hilang dalam dadanya. Tidak, itu bukan orang beriman. Orang beriman tak pernah menyakiti orang lain dengan ucapan. Walal la'an, tidaklah orang beriman orang yang melaknati orang lain. Nah, bukan orang beriman, tidak. Walal fahishi, tidak pula orang beriman orang yang keji. Ya. Walal badhi, dan bukanlah orang yang buruk ucapannya. Ya, kalau berucap mesti ucapan yang baik. Kalau enggak, sudah diam saja. Daripada kalau terucap keluar yang tidak baik, sudah saya diam. Maka kenapa kalau orang marah lebih baik diam? Kenapa? Kalau marah ngomong, itu sudah entah apa ngomongnya. Jadi kalau lagi marah, diam. Enggak usah ngomong. Kapan juga Pak? Setelah marah hilang, baru ngomong kembali. Itu. Nah, jadi kalau marah bagaimana? Sudah pergilah minum kopi itu baru dibalik lagi. Agar apa? Agar tidak keluar kata-kata yang tidak baik, dan setiap kata yang sudah kita keluarkan tidak mudah untuk kita tarik kembali. Bisa nggak kita tarik kembali? Susah kita keluarkan. Bisa kita tarik kembali? Susah kita Pak mohon maaf, tapi bahasa sudah terlanjur keluar. Kita dengan isi kita, mungkin kita marah sekali, tapi mohon maaf ya, sudah dimaafkan. Tapi bagaimana? Itu sudah terlanjur keluar. Maka oleh karena itu lebih baik kita diam, ya, itu juga bisa. Maka diam itu adalah emas. Emas mahal harganya, berat. Orang kalau diam itu susah, sampai tidur pun masih menggigau, ya. Tidak mudah. Maka belajar diam itu adalah akan datang hikmah kepada kita. Apalagi ketika kita marah dan sebagainya, ya, itu kita diminta untuk tidak berbicara agar tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Ya. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi persoalan hidup dalam dunia ini, ya, pertama sekali adalah dengan mulut kita. Karena Nabi mengatakan, kalau engkau jamin kepada saya 2 rongga, aku jamin bagimu surga. Rongga yang mana? Yang pertama rongga atas, yaitu mulut. Yang kedua rongga yang bawah, yaitu kemaluan. Nah, itulah 2 rongga ini. Kalau kita mampu menjaganya, memeliharanya, Nabi menjamin surga. Nah, jadi jemaah rahmatullah, dunia ini menjaga 2 hal. Pertama rongga bagian atas, yang kedua rongga bagian bawah. Nah, jadi jemaah rahmatullah, itulah kita baca ini semua agar kita mencoba berikhtiar, berusaha melatih, ya, melatih. Pertama tidak cepat marah, yang kedua kalau marah kita tidak ungkapkan kata yang tidak baik, yang ketiga kalau orang yang mengucap tidak baik kepada kita, tidak mengembalikan ketidakbaikan kepada orang yang bersangkutan. Kembalikan kebaikan walaupun disampaikan satu hal yang tidak baik. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, jadi ini, ya, haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Ubaidillah bin Salman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lilladhi alwajhaini ay yakuna aminan. Lah layak bagi orang yang punya 2 wajah untuk menjadi orang yang terpercaya. Dua wajah maksudnya orang yang tidak konsisten. Ketika di sana membenci yang sini, ketika di sini benci yang sana, tidak boleh.
Jadi kita ya, orang yang beriman, orang yang selalu menghantarkan kebaikan, yang memberikan nasihat kepada sesama kita. Alladzi, yang dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia ini seluruhnya dalam kerugian kecuali. Berarti kecuali itu tidak banyak berarti. Kecuali. Yang pertama orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang kedua saling menasihati. Demi kebenaran dan demi kesabaran. Dua. Kebenaran dan kesabaran. Jadi orang sekali kita dinasihati, lain kali kita menasihati. Kenapa? Tidak ada orang yang sempurna. Setiap manusia pasti ada kekurangan. Maka kenapa kita kawin? Karena kita tanpa hidup, tanpa ada orang lain. Istri menyempurnakan kekurangan kita menyempurnakan kekurangan dia. Jangan kita bilang, istri saya banyak kekurangan. Iya, hadirnya kita untuk menyempurnakan kekurangan dia. Dan hadirnya dia untuk menyempurnakan kekurangan kita. Itulah hakikat perkawinan. Lalu kita tebarkan kekurangan pasangan kita. Tidak betul itu. Justru karena itulah kita kawin. Untuk saling melengkapi, untuk saling menyempurnakan. Nah, ini orang sebutkan kekurangan istrinya. Jadi suami tugasnya untuk menyempurnakan yang di istri kurang, istri menyempurnakan yang di suami kurang. Sehingga dengan demikian sempurnalah keluarga itu. Nah, jadi itu jemaah rahimani Allah. Bapak Ibu, ini mau beli meja. Kalau yang laki-laki yang penting kan meja. Kata si ya bang, yang penting meja, tapi kan yang cantik sedikit lah. Kita yang penting fungsinya, isi bicara kecantikannya. Kita bidang etikanya, beliau estetikanya. Sehingga waktu kita pulang, meja bisa dipakai dan indah dipandang. Kenapa? Karena gabungan pandangan antara suami dan istri. Nah, makanya kalau beli sesuatu bawa istri. Jangan langsung bawa pulang. Ya Allah, kok ini warna abang? Itulah. Jangan itulah, bawa saya. Untuk apa? Untuk ada fungsi dan keindahannya bisa sekali jalan. Ya. Jadi jemaah hubungan katanya hubungan rasional dengan emosional. Yang laki mungkin lebih dominan rasionalnya, istri dominan emosionalnya. Ya. Jadi begitulah Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Nah itu rupanya perkawinan suami istri itu bukan cilek-cilek. Itu kekuasaan Allah. Kok bisa menyatukan istri di ujung sana, suami di ujung situ, kok bisa menyatu ya? Ya Allah, memang kekuasaan Engkau ya Allah. Waktu sudah menyatu, seakan-akan sudah ribuan tahun bersama. Ya enggak? Masya Allah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang belum iltamisu ar-rizqa bin nikah. Carilah rezeki dengan menikah. Nah, jadi kalau sudah menikah tambah rezekinya. Ya, rupanya kita beli mobil, udah kawin baru beli mobil, betul ya? Nah, kok ada rumah? Itulah nggak tahu. Nah, rupanya rezeki suami istri plus, rupanya kita udah bisa beli rumah, beli mobil, ya. Ternyata dalam nikah ini banyak makna, banyak makna. Dari makna-makna emosional sampai makna-makna spiritual. Dari kekayaan material sampai kekayaan immaterial. Betul ya? Coba Bapak Ibu liburan sendirian. Apa rasanya? Liburan foto sendiri, tidur sendiri, apa rasanya itu? Nah, kayaknya apa gitu kan? Makan durian sendiri, ya enggak? Enak enggak? Enggak enak. Enggak enak. Betul enggak enak?
Tapi dengan keluarga, ya, repot itulah yang indahnya. Repot, satu lari sana, satu sini, itulah yang indah itu. Nah, jadi ya enggak bisa kita bayangkan kalau hidup hanya sendiri sebatang kara, enggak enak. Jadi teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, inilah salah satu di antara faedah kita bersama. Makanya ini ada kaidah muamalah agar kebersamaan menghadirkan kebahagiaan. Ya, kita nih kalau habis subuh ngopi bersama, enaknya bukan kopinya, tapi sambil ngobrol-ngobrol sepotong roti itu enak. Tapi coba di rumah walaupun kita makan kopi 3 gelas enggak enak. Ya. Itu artinya apa? Kebersamaan melampaui kebahagiaan. Jadi makanya jagalah kebersamaan, janganlah hubungan yang baik itu dijaga dengan baik. Karena itulah, ya, apalagi ketika kita sudah berumur senja, rupanya hubungan persaudaraan itu sangatlah penting adanya. Ya, sangatlah penting adanya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kita lanjutkan. Haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdullah radhiyallahu anhu qala akhlaqul mu'min al-fahash. Ya, akhlak mukmin yang paling tercela adalah akhlak yang mengandung kekejian. Ngomong keji, perbuatan keji, itulah akhlak yang paling buruk, tidak layak, tercela. Oleh karena itu kita berusaha. Bagaimana kalau ngomong itu menyenangkan orang, kalau hadir itu membahagiakan orang, kita berusaha. Kan nampak orang senang, kan nampak wajah, oh alhamdulillah senang ketemu kita. Kan bisa kita baca ya? Bisa nggak? Bisa. Kalau pulang ke rumah, kalau isi senang bisa dibaca? Bisa. Kalau nggak senang, saya juga kita baca. Bahagiakan orang. Karena ketika kita membahagiakan orang, kitalah yang pertama paling bahagia. Ya. Kalau kita coba bahagiakan orang, kitalah yang pertama yang paling bahagia. Jadi oleh karena itu jangan pernah menyakitkan orang, yang pernah menyengsarakan orang, karena kitalah yang pertama sengsara sebelum sengsara itu ada padanya. Ini ada yang 2-3 hari nggak ngomong, itu siapa yang sengsara? Sama istri yang paling mudah. Sudah 2-3 hari nggak ngomong di rumah, itu siapa yang sengsara? Istri apa kita? Kitalah yang pertama sengsara, ngomong nggak enak. Mau tanya, dia udah masak? Nggak bisa kita ngomong kan, udah 3 hari nggak ngomong tadi. Mau kita bilang jalan-jalan juga nggak enak rasanya kan. Kita yang paling sengsara sebelum teman kita, pasang kita sengsara. Jadi jangan anggap bahwa dia paling sengsara, kita yang paling sengsara. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu teman rahmatullah, inilah panduan-panduan kebahagiaan sebenarnya. Panduan-panduan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, jadi yang kita cari apa? Kita cari secercah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu ada di rumah kita, ada di rumah yang mewah, ada di rumah yang sederhana, ada dalam mobil yang mewah, ada yang dalam mobil yang sederhana. Dia tidak mengenal tempat dan tak mengenal waktu. Kebahagiaan ada dalam kalbu kita masing-masing. Jangan bilang nanti kalau sudah ada rumah besar kita bahagia. Enggak, sekarang harus bahagia. Jangan nanti, sekarang. Berbahagialah dengan apa yang kita miliki. Berbahagialah dengan apa yang kita punyai. Nah, begitu. Nah, kita harus bahagia dengan apa yang kita miliki. Nabi SAW dengan rumah yang sederhana itu beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Apakah Nabi rumah mewah? Nah, jadi oleh karena itu jangan dirahmati Allah, kebahagiaan ada dalam hati sanubari kita. Wallahi mulakal Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala hadatsana Marwan bin Muawiyah qala hadatsani Muhammad ibni Ubaid al-Kandi al-Kufi an abih qala sami'tu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan lu'inal la'anun.
Qala Marwan alladzina yal'anuna an-nas. Karena sekali dilaknatlah orang yang sering melaknat. Dilaknatlah orang yang sering melaknat. Kata Marwan, apa maksudnya? Orang yang sering melaknati manusia. Jadi ketika kita sering menyakiti orang, kitalah yang disakiti. Ketika kita menyengsarakan, kitalah yang sengsara. Jadi feedback itu kembali kepada orang itu, bukan kepada orang yang kita sakiti, tapi kembali kepada kita yang melakukannya. Kebaikan juga begitu, kebaikan. Kalau kita berbuat baik, feedback itu kembali kepada kita. Kita kasih kepada orang, seakan-akan kasih kepada diri kita sendiri. Nah, jadi itu yang Allah mengerti Allah. Mungkin sudah kita pernah baca hadisnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan suatu acara memberikan makanan orang lain. Lalu beliau tanya, wahai Aisyah, apa yang tersisa? Ya Rasul, semua sudah habis. Yang tinggal rendah bahunya. Kambing sembelih itu ada habis semua dimakan oleh orang. Kata Sayyidah Aisyah, yang tinggal cuma bahunya. Enggak, kata Nabi. Semua masih tersisa kecuali bahunya. Kenapa? Kalau bahu yang kita makan nanti dia akan habis. Yang orang makan itulah yang abadi, yang tinggal. Yang orang makan itulah yang abadi. Yang kita makan habis. Logis ya? Logis. Kenapa? Yang orang makan seakan-akan kita titip. Nih Pak, titip ya. Jadi nanti ke akhirat saya ambil kembali. Itu maknanya. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, senanglah kita kalau ada makanan bisa dimakan orang. Ada minuman ya, bisa diminum orang. Kenapa? Itulah yang abadi. Itulah yang abadi. Itu cara berpikir orang yang beriman. Insya Allah. Jadi makanya orang yang beriman itu kalau ada dimakan orang senang nggak? Senang. Alhamdulillah. Malah ada orang marah kalau kita makan. Apalagi bulan Ramadan. Orang berlomba-lomba, Pak, bukalah dengan punya saya, Pak. Saya bukalah juga, Pak, punya saya. Semua ingin agar yang dia bawa itu kita makan. Untuk apa? Karena orang yang bisa berbuka dengan makanan dia dapat pahala puasa yang kita laksanakan. Man fattara sa'iman kana lahu ajru fa'il. Orang yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, pahalanya pahala ia yang berpuasa. Seakan-akan dikopi. Pahala orang itu tetap funuh dan pahala yang satu lagi diberikan kepada orang yang memberi buka puasa. Masya Allah. Jadi oleh karena itu ini bulan Ramadan tinggal 2 bulan lagi. Maka kita bersiap-siap untuk bersedekah. Sedekah dari sekarang. Belum lagi kita beri, pahala sudah dicatat. Apa? Pahala niat. InsyaAllah di fitrah ini akan buka puasa, saya akan insyaAllah. Nah, sudah niat saja itu, Allah sudah catat pahalanya. Jadi yang kedua kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkan umur kami hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Ya hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, babu al-la'an, bab tentang orang yang melaknati, orang yang mengutuk orang lain. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid bin Aslam an Abi Darda radhiyallahu anhu an Abi Darda radhiyallahu anhu an Ummi Darda, yang pertama dari istrinya, an Abi Darda dari suaminya radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innal la'anin, sesungguhnya orang-orang yang melaknati itu la yakunu yaumal qiyamati syuhada, nanti hari kiamat tidak ada yang bersaksi akan kebaikannya, wala syufa'a, tidak akan ada yang diberikan syafaat kepadanya. Kalau kita mengutuk orang, membuat orang sakit hati, hari kiamat apa? Tidak ada yang bersaksi akan kebaikan kita. Tidak akan ada syafaat yang diberikan kepada kita. Kenapa? Kita sudah sakitkan orang lain. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, jangan pernah kita sakitkan hati orang lain.
Kalau pernah kita sakitkan, masih ada kesempatan untuk kita bermohon maaf. Ya, kata orang kalau apa ya? Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Jadi berat lidah ini walaupun dia sedikit adanya, tapi besar akibatnya. Orang bisa, walaupun kita sudah meninggal, ucapan kita masih direkam olehnya, masih teringat ucapan kita dan tak susah untuk dihapuskan di dalam dadanya. Ya, jadi oleh karena itu alhamdulillah jangan pernah kita menyakiti orang lain. Hamba Allah ini melakukan Allah Subhanahu wa taala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi li sadiqi ay yakuna la'anan. Taklah boleh ada orang teman itu melaknati lawannya, melayani kawan, tidak boleh. Jadi kita dalam hidup kita ini hadirkan sifat menyayangi, sifat mencintai, sifat merasakan bahwa apa yang dirasakan orang lain itulah yang kita rasakan. Bila orang lain bahagia, rasakan itu bahagia. Bila orang merasa nikmat, rasalah kita gembira dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Semoga hadis-hadis yang kita bacakan itu menjadi sebagai penawar dan sebagai bulan purnama di dalam gelap gulita, akan memandu kehidupan kita, dan inilah cahaya-cahaya kehidupan yang dibimbing oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah apa yang dapat kami bacakan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.